Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Aban bin Uthman bin Affan, seorang ulama putra khalifah. Saat sekarang ini, sulit bagi kita rasanya membayangkan anak seorang kepala negara menjadi ulama, anak presiden menjadi kiai besar di negerinya misalnya, atau anak gubernur, wali kota, dan lain-lain menjadi ulama yang mendalam ilmunya. Namun, di zaman keemasan Islam, kita temukan yang demikian. Umar bin Al-Khattab memiliki anak dan cucu seorang ulama besar di kalangan sahabat dan tabi'in, yaitu Abdullah bin Umar, dan cucunya yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar. Uthman bin Affan dengan putranya Aban bin Uthman, Ali bin Abi Thalib dengan dua orang putranya yang menjadi penghulu pemuda surga, Hasan dan Husain. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang Aban bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Masa kecilnya. Aban adalah seorang imam yang faqih. Nama dan nasabnya adalah Aban bin Uthman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdushi Syam al-Qurashi al-Umawi. Dilahirkan di kota suci Mekah, sekitar tahun 20 Hijriah. Ibunya adalah Ummu Amr bin Jundub bin Amr bin Humimah bin Al-Harith ad-Dawsi, kunyahnya Abu Said. Ibnu Sa'ad mengatakan, ia lahir dalam keadaan bahagia, karena itu diberi kunyah Abu Said, atau yang berarti bapak kebahagiaan. Aban tumbuh besar di lingkungan terbaik. Ayahnya, Al-Khalifah Ar-Rashid, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sang ayah sangat perhatian dengannya. Di bawah pengasuhan sang ayah, yang merupakan orang yang pertama-tama memeluk Islam, seorang yang disebut Nabi SAW sebagai penghuni surga, malaikat malu kepadanya. Tentu Aban memiliki ayah sekaligus mentor hidup yang sangat istimewa, menjadikannya tumbuh di salah satu rumah terbaik di kota Madinah, dan lingkungan kampungnya tak kalah istimewa, yaitu kota Madinah. Tempat mayoritas sahabat hidup, dan aroma kenabian masih terhembus di tiupan angin Madinah. Menjadi seorang ulama. Lingkungan yang istimewa di kota Madinah memiliki pengaruh besar dalam pemikiran dan keilmuan Aban, hingga ia menjadi tokoh ulama tabi'in dan ulama Madinah yang terpandang. Amr bin Shu'aib mengatakan, aku tidak melihat seorang pun yang lebih berilmu darinya dalam permasalahan hadis dan fikih. Bilal bin Abi Muslim mengatakan, aku melihat Aban bin Uthman. Di antara kedua matanya terdapat samar-samar bekas sujud. Ali bin Al-Madini mengatakan bahwa Yahya bin Sa'id bin Qahtan berkata tentang Aban, ia termasuk 10 orang ahli fikih Madinah. Ali bertanya, siapa sajakah mereka? Yahya bin Sa'id menjawab, Sa'id bin Al-Musayyib, Abu Salaman bin Abdurrahman, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Aurah bin Az-Zubair, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Qabisah bin Zu'aib, Khairjah bin Zaid bin Thabit, dan Aban bin Uthman. Aban adalah seorang periwayat hadis terpercaya. Ia meriwayatkan hadis dari ayahnya dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, seperti Zaid bin Thabit,
Usamah bin Zaid, dan lain-lain. Imam Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah meriwayatkan hadis darinya. Seperti hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad dari ayahnya, dari Aban bin Uthman berkata, aku mendengar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mengucapkan di setiap pagi harinya dan di setiap waktu petang malamnya bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dengan menyebut nama Allah yang tidak ada yang bisa memberikan kecelakaan dengan namanya di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka tidak ada yang bisa mencelakainya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3388. Diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad, dari Al-Hajjaj bin Farufisah, dari seorang laki-laki. Ia mengatakan, aku menemui Aban bin Uthman. Aban berkata, siapa yang pagi harinya mengatakan, La ilaha illallah al-azim, subhanallahil azimi wa bihamdihi, la hawla wa la quwwata illa billah. tiada sesembahan yang benar kecuali Allah yang Maha Agung. Maha suci Allah yang agung dan segala puji baginya. Maka ia terbebas dari bencana apapun pada hari itu. Periwayat mengatakan, saat itu Aban menderita lumpuh. Ia mengatakan, hadis ini seperti yang kusampaikan padamu. Namun, saat hari di mana kelumpuhan ini menimpaku, saat itu aku tidak membaca zikir ini. Banyak tokoh-tokoh ahli hadis dan ahli fikih menimba ilmu kepada Aban bin Utsman. Di antara mereka, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Ishaq bin Mutulibi, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, murid sekaligus koleganya, Abu Az-Zinad Abdullah bin Zakwan, Umar bin Abdul Aziz, Amr bin Dinar Al-Makki, anaknya sendiri, Abdullah bin Abban bin Uthman, Maidun bin Mihran, Nabih bin Wahab, dan Yazid bin Hurmuz al-Madini. Dan murid-murid yang lahir dari madrasahnya adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hams. Diriwayatkan dari Ibnu Asakir, Imam Malik berkata, Abdullah bin Abi Bakar menyampaikan kepadaku bahwa ayahnya belajar dari Aban bin Uthman. Imam Malik mengatakan, Aban mempelajari banyak tentang hukum-hukum agama dari ayahnya Utsman. Ahli sirah Nabi. Di generasi kedua Islam, mulailah sirah Nabi Muhammad SAW dibukukan. Para tabi'inlah yang mengambil peran. Mereka menjadi rujukan utama, meriwayatkan berita dari orang tua mereka, sahabat Rasulullah SAW. Bahkan sebagian mereka memiliki kekerabatan dengan sang Nabi, seperti Aurah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Ibunya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Bibinya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Ayahnya sepupu Nabi SAW. Nenek dari pihak ayah adalah Syafiyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi SAW. Dan kakek dari pihak ayah adalah Al-Awam bin Khuwailid, saudara laki-laki Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ahli sirah Nabawiyah yang lainnya adalah Aban bin Uthman. Keahlian Aban dalam kajian sirah lebih dikenal dibandingkan kepakarannya dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Hingga ia menjadi tokoh ulama sirah yang terpercaya di mata para ulama. Mughirah bin Abdurrahman bercerita tentang gurunya, Al-Waqidi. Diriwayatkan hadis darinya. Ia adalah seorang ulama yang terpercaya, tapi riwayat hadisnya sedikit.
kecuali tentang peperangan Rasulullah SAW yang ia riwayatkan dari Aban bin Uthman. Ia sendiri membaca riwayat dari Aban dan memerintahkan kami untuk mempelajarinya. Ini menunjukkan bahwa Aban bin Uthman dijadikan rujukan dalam kajian Maghazi dan Sirah. Sampai-sampai ulama menyuruh murid-muridnya untuk mempelajari riwayat dari Aban. Wafatnya sang ahli sirah. Di akhir hayatnya, Aban menderita penyakit kusta hingga membuatnya lumpuh. Namun ia tetap pergi ke masjid dengan dibawa di atas gerobak. Putra Khalifah Utsman bin Affan ini wafat pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya di zaman pemerintahan Yazid bin Abdul Malik, yaitu 101 Hijriah sampai dengan 105 Hijriah. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi terbaik.